Halo Sobat Ngopi yang budiman. Di video kali ini Ngopi Sinema akan ngomongin film bergenre action komedi yang rilis pada tahun 2016 lalu. Film ini mengisahkan tentang seorang anak jago kungfu yang bercita-cita menjadi seorang pahlawan. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, ngomongin film dimulai. Di awal film, kita akan melihat seorang bocil kaya raya dan jago kungfu yang bercita-cita menjadi pahlawan bernama Lin Kyunan. Kyunan dan orang tuanya tinggal di Amerika, tapi karena kenakalannya yang sering berkelahi, ia selalu ditolak bersekolah di banyak kota yang ada di negara itu. Ayah dan ibunya pun lalu memutuskan mengirimkannya ke Asia, tepatnya di negara Cina untuk tinggal dan bersekolah bersama pamannya. Scene berpindah pada seorang pria muda yang adalah paman Kyunan bernama Yuan Lai. Saat diminta menjemput Kyunan di bandara, ia malah berhenti untuk mengajak seorang wanita bernama An Ran, tapi karena mobilnya mogok, An tidak jadi menumpang dan pergi menggunakan taksi. Di bandara, tampak seorang wanita bernama Nana membawa koper dan sedang berbicara dengan seorang pria melalui ponsel yang berkata jika mereka akan menjadi kaya karena sesuatu yang ada di dalam koper yang dibawanya. Hingga tiba-tiba ada orang yang merebut koper itu dan melarikan diri. Namun pria apes itu harus lewat di depan Kyunan yang akhirnya mengejar dan menghajarnya habis-habisan. Ternyata isi koper tersebut adalah seekor kelinci dengan tanda merah di dahinya. Kyunan pun pergi dari sana dengan membawa kelinci itu. Sementara di sisi lain Yuan kebingungan mencari keponakannya di bandara karena Kyunan telah pergi dari sana dengan menggunakan taksi. Sesampainya di rumah, Yuan mengira ada pencuri yang masuk karena pada saat ia pulang, pintu rumahnya tak terkunci. Ternyata Kyunan sudah ada di dalam rumah dan langsung menendang Yuan karena terkejut. Pagi harinya saat Yuan bermimpi didatangi An, ia pun langsung menciumnya. Dan ternyata bukan An melainkan kelinci yang dibawa Kyunan yang ia cium. Kyunan memanggil kelinci itu dengan nama Dewi Naga. Akhirnya Kyunan pergi untuk bersekolah di tempat pamannya bekerja sebagai guru di sana. Baru hari pertama sekolah, Kyunan langsung mendapatkan musuh yaitu anak paling ditakuti di sekolah itu. Hingga pada jam istirahat, anak itu bersama keempat temannya menantang Kyunan untuk berkelahi di tempat latihan mereka yang juga ada di sekolah tersebut. Kyunan bertarung dan dengan mudah mengalahkannya, tapi kemudian anak itu memanggil 4 orang dewasa dengan sabuk hitam untuk mengeroyok Kyunan. Lagi-lagi, Kyunan yang terlalu hebat mampu mengalahkan keempat orang dewasa tersebut. Para geng anak nakal pun baru mau mengakui Kyunan sebagai bos jika ia berhasil mengalahkan seseorang yang mereka panggil dengan nama Guruma. Di tempat lain, tampak Nana bersama pacarnya yang bernama Cheng telah berhasil menemukan orang yang merampas kopernya sewaktu di bandara. Mereka pun akhirnya mengetahui jika koper itu telah dibawa seorang anak kecil yang tak lain adalah Kyunan dan bergegas mencarinya sampai ke sekolah. Di sekolah, tampak Guruma yang ternyata adalah guru olahraga tak suka melihat kedekatan Yuan dan An karena ia pun tampaknya menyukai An Ran. Karena itulah ia selalu mengerjai dan mempermalukan Yuan di depan umum. Hingga saat pelajaran taekwondo, Kyunan tampak tidak suka dengan cara mengajar Guruma yang kasar kepada para muridnya sendiri. Bahkan Kyunan berani menantangnya saat Guruma mengasari anak perempuan bernama Tianxin yang adalah teman sebangku Kyunan. Dengan sombongnya, Guruma menerima tantangan Kyunan. Ia pun berkata jika ia mampu mengalahkan Kyunan dengan tangan terikat. Awalnya Kyunan kalah, namun saat semua teman mendukungnya, ia bangkit dan menendang wajah Guruma berkali-kali. Guruma yang tak mau kehilangan muka berkata bahwa ia hanya bermain-main dan melepaskan ikatan tangannya. Namun ia malah makin mempermalukan dirinya karena Kyunan berhasil mengunci lengannya hingga membuat Guruma menyerah.
Saat pulang sekolah, Tianxin berterima kasih pada Qiunan dan akhirnya Qiunan menunjukkan Dewi Naga padanya. Tianxin pun meminjam Dewi Naga untuk dibawa pulang selama beberapa hari. Tak lama datang para murid berandalan yang akhirnya mengakui kehebatan Qiunan. Mereka pun membuat sebuah kelompok yang diberi nama Geng Kung Fu Boy dengan Qiunan sebagai ketuanya. Yuan memarahi Qiunan karena ia berani melawan guru dan membuat An dimarahi kepala sekolah karena An yang ditunjuk sebagai wali kelas Qiunan dianggap tak mampu mendidiknya dengan benar. Namun An sama sekali tak menyalahkan Qiunan. Di sana kita juga mengetahui jika Guru Ma adalah keponakan dari kepala sekolah. Tapi setelah An pergi, Yuan tampak senang keponakannya berhasil mengalahkan saingannya itu. Di tempat lain tampak Nana dan Cheng telah berhasil menerobos ruang guru dan membawa koper yang ada di meja Yuan. Mereka pun membawa koper itu pada seorang bos mafia bernama Song Ruodao. Tapi ternyata isi koper itu adalah kura-kura milik Yuan. Pasangan kekasih itu menyerah walau imbalan yang ditawarkan sebesar 1 juta Yuan. Tapi Song malah mengancam Cheng dan berkata jika ia akan membunuh Nana jika Cheng gagal menemukan kelinci itu. Esok harinya, Qiunan memberikan surat pada Guru Ma dan berkata jika itu adalah surat tantangan untuk bertarung dari pamannya. Guru Ma yang bermimpi bisa mengalahkan Yuan di hadapan An, lalu menyuruh Anran untuk datang ke tempat itu juga. Sesampainya di tempat mereka akan bertarung, ternyata Qiunan membohongi Guru Ma dan ternyata dia yang akan bertarung untuk mewakili pamannya. Guru Ma yang takut tak mau menerima tantangan itu dan saat akan pergi ia tersandung hingga menyebabkan tangannya terluka. An yang datang ke tempat itu mengira jika Qiunan yang telah melukai Guru Ma. Tak lama Yuan datang dan An pun mengira ialah yang menyuruh Qiunan untuk menjahili saingannya tersebut. Yuan marah pada Qiunan dan menyuruhnya kembali ke Amerika. Qiunan pun pergi ke rumah Anran dan menjelaskan semuanya hingga kesalahpahaman berakhir. Dan Yuan yang merasa bersalah karena mengusir Qiunan pun akhirnya mengetahui jika Qiunan berada di rumah An. Suatu hari, Qiunan mengetahui jika kelinci itu adalah kelinci langka yang telah dicuri para kriminal. Karena kelinci yang ada padanya sangat berguna bagi dunia medis dan bisa menyelamatkan jutaan umat manusia. Saat keluar dari tempat itu, mereka diserang oleh anak buah Song. Cheng mencoba melindungi mereka tapi ia malah ikut ditangkap bersama An dan juga Tianxin. Sedangkan Qiunan berhasil lolos karena bisa mengalahkan 2 anak buah Song. Qiunan lalu pergi ke markas Song bersama pamannya. Qiunan menipu Song dengan memberikan kelinci lain yang ia beli dalam perjalanan. Sebenarnya mereka berhasil kabur dari sana, tapi An kembali tertangkap membuat Yuan yang akan menyelamatkannya pun ikut tertangkap juga. Bahkan Nana dan Cheng pun tak sadarkan diri setelah dihajar oleh 2 wanita anak buah kepercayaan Song. Qiunan menyuruh Tianxin memanggil polisi sedangkan ia kembali untuk menyelamatkan paman dan gurunya. Qiunan bertarung dengan anak buah Song namun Song menyuruhnya berhenti melawan atau ia akan menjatuhkan Yuan dan Anran yang diikat sangat tinggi. Saat Song akan memutuskan tali yang terakhir, tiba-tiba terjadi ledakan dan tak lama Guru Ma datang ke sana bersama para Kung Fu Boy. Guru Ma dengan gagah berani akan menghadapi Song seorang diri, tapi akhirnya para Kung Fu Boy bertarung melawan Song, tapi Song sangat kuat dan hampir mengalahkan mereka semua. Sementara di tempat lain Guru Ma yang tangannya terluka tanpa diduga berhasil mengalahkan kedua anak buah Song. Song pun akhirnya berhasil memutuskan tali terakhir membuat Yuan dan Anran terjatuh. Melihat itu, para Kung Fu Boy mengamuk dan akhirnya bisa mengalahkan Song hingga Tianxin datang membawa polisi yang akhirnya menangkap para penjahat termasuk Nana dan juga Cheng. Ternyata Yuan dan Anran berhasil selamat karena terjatuh pada pipa pabrik. Hingga di akhir film, kita akan melihat para Kung Fu Boy melakukan pementasan di sekolah dan film pun mama. Sekian ngomongin film kali ini, tetap dukung kami dengan cara subscribe,
like, dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi bila kami upload video baru. Dan jika kalian ingin request film apa yang akan kita bahas selanjutnya, harap tinggalkan komentar di bawah. Bye bye.